Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya atas nama Rizky Farurozi ingin menanyakan beberapa soal atau yang bisa disebut ini untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah profesi keguruan. Ini ada narasumber saya. Monggo Mas, sampean perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Naufal Mujib Al-Jasir. Ya, saya selaku narasumber ya yang akan mungkin wawancarai atau ditanyakan sesuatu hal tentang mengenai guru. Ya, karena saya pribadi mengajar di Pondok Pesantren Modern Islam Al Khair, ya, Jimbe Jenangan Ponorogo. Oke. Yaitu sedikit perkenalan singkat dari narasumber saya. Atau bisa dibilang ini teman saya sendiri ya. Satu pondok kita dulu. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu motivasi sampean itu untuk kenapa kok sampai sekarang masih mau mengabdi ke pondok, atau motivasi kok masih pengen jadi guru itu kenapa? Ya, alhamdulillah kalau motivasi saya sendiri kenapa pengen jadi guru, karena dalam hadis Rasulullah ada 3 amalan ya, yang tidak akan putus. Ya, salah satunya adalah al ilmu yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang Bermanfaat. Ya. Langsung ngeluarin hadis, ngeri ya. Ya, maka dari itu kan sebagai guru mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menularkan apa yang sudah kita dapat, Sudah dipelajari ya, yang sudah kita pelajari, kita tularkan ke anak didik kita ataupun ke mungkin teman-teman kita yang masih baru lulus. Ya, maka dari itu adalah salah satu motivasi saya kenapa saya nyampe sekarang ingin jadi guru, ya, karena eman-eman gitu kan apa yang sudah saya dapat di pondok ataupun di pondok, ya, khususnya di pondok dan di kampus, kalau misalkan tidak ditularkan, tidak disampaikan ke yang lain. Jadi harus motivasi yang benar-benar kuat kenapa saya sampai sekarang pengen jadi guru. Jadi itu ya, motivasinya itu langsung dari hadis Nabi ya, kan? Al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi yang lain gitu kan. Dan itu adalah salah satu amalan yang tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal. Yes. Masya Allah sekali ini Ustaz ini. Alhamdulillah. Ngeri ya. Oke, terus tanggung jawab ya, tugas sehari-hari dan pengembangan kurikulum ini. Tugas sehari-hari sampean ketika di Al Khair itu apa Mas? Sama pengembangan kurikulum. Jadi untuk mengembangkan kurikulum di sana itu gimana caranya? Ya, alhamdulillah gitu kan. Kalau untuk tugas sehari-hari ya seperti biasa gitu kan. Mungkin kalau pagi kita ngajar, siang kita ngajar, sorenya kita mengawasi anak-anak, ya, kita ngawasin ngajinya, kita ngawasin ibadahnya, ya, kita ngawasin sholatnya. Jadi apalagi kalau di pondok, jadi di pondok ya guru, ya pengurus, guru ya mudabir. Guru yang mudabir. Ya. Loh, berarti sore nggak ada ini, nggak ada kegiatan olahraga tuh nggak ada? Kalau sore ada, Mas. Oh, Jadi oke. emang untuk kegiatan mungkin jam 5 ke atas. Jadi setelah asar biasanya kan santri-santri kita olahraga, kemudian nanti jam 5 baru kegiatan lagi yang ngaji, kadang ada kumpul sama Pak Yai. Itu ya. Jadi emang kegiatannya begitu. Kemudian untuk kalau misalkan mengembangkan kurikulum itu sebenarnya kita juga masih eksperimen. Ya, jadi beberapa tahun ini emang kita banyak ganti buku, banyak ganti, ya, kira-kira yang cocok nih apa untuk santri-santri kita. Ya, kalau di pondok kami sendiri Al Khair itu kan kita pondok modern. Jadi modern. kita menggunakan kurikulum, sebagian kurikulum Gontor ada, kemudian kita juga beberapa dari ustaz kita ada yang dari pondok Semboro. Oh, jadi di collab lah ya. Di mix. collab, di mix. Di mix antara modern sama salafi gitu. Orang mumet santrinya. Santrinya mumet ya gitu.
Bayangkan pelajaran modern di mix sama Salafi gitu. Gak santrinya Al-Khair susah ya. Berat, apalagi sebagai guru gitu kan mesti otomatis sampean mempelajari hal baru lagi kan. Iya, Mas. Mau nggak mau. Iya. Aja celuk emas loh, ini iki kanca. Oh iya. Alumni aja gak celuk emas, celuk ndrong ngomong nek biasa ya, tenang. Oke, itu untuk pengembangan kurikulum ya. Pendekatan dan metode mungkin dari sampean sendiri untuk metode pembelajaran ketika di kelas itu untuk sampean pribadi seperti apa? Maksudnya ketika di kelas itu ngajarnya kalem atau sampai gebuk anak atau gimana gitu kan? Ya. Mungkin gimana Mas? Bisa dijelaskan? Ya kalau saya sendiri sebenarnya kalau untuk ngajar di kelas gitu kan tergantung pelajarannya, Mas. Tergantung pelajaran. Oke. Kan emang ada beberapa pelajaran yang harus kita tekankan seperti misalkan kayak bahasa Arab, mahfudot, hadis itu kan mau tidak mau santri harus menghafal. Harus Ya, menghafal. ketika kita nyuruh santri untuk hafal otomatis kita harus mohon maaf gitu kan bahasanya kita harus Hafal juga. keras. Oh, Jadi iya. kita harus lebih keras. Nah, Kita harus lebih keras dulu dan kita harus konsekuen dengan kalau misalkan santri yang nggak hafal kita harus mempunyai sanksi, tapi ya sanksinya tidak terlalu berat juga untuk santrinya. Ya, akan tapi kalau misalkan pelajaran-pelajaran seperti yang mungkin hanya dipahamin itu kan kita bisa rileks belajarnya. Jadi kita harus benar-benar tekan. jadi tergantung Tergantung pelajarannya. pelajarannya, Mas. Berarti Mas, kalau naik. kalau seumpama ini ya kan pelajaran hadis yang notabene itu harus menghafal. Nah itu ketika santri Anda nggak hafal satu hadis itu konsekuensinya seperti apa? Ya, kalau saya sendiri misalkan santri nggak hafal, ya mau tidak mau dia tak suruh keluar, dijemur, Sampai kemudian hafal. dihafalkan. Kalau sudah hafal boleh masuk. Oh gitu. Berarti Iya. cuman dijemur dong, aduh. Ya, Saya dulu di sama Pak saya. karena santri sekarang beda, Bang. ya, ya kali aja kan bisa disamain kayak santri dulu Wah. gitu kan. Ngadu ntar. Iya itu. Itu untuk metodologis belajarnya, jadi tergantung pembelajaran gitu. Tergantung iya pelajaran. Terus untuk teknologi sendiri di Al-Khair atau apakah di sana itu sudah menggunakan, contoh kalau di kampus itu kan biasanya kita kalau kuliah kan otomatis bawa laptop terus pakai proyektor. Apakah di Al-Khair itu ada nggak teknologi? Mesti ada sih, cuman untuk penggunaannya mungkin gimana? Ya kalau untuk penggunaan sendiri kayak misalkan proyektor itu kalau kami sendiri kalau untuk pembelajaran masih belum, Mas. Masih belum ya? Masih Berarti belum. masih emang pakai cara manual. Iya, masih cara manual. Karena kalau misalkan pakai proyektor sendiri masih agak susah juga. Ya agak susah juga karena pertama kayak santri-santrinya mungkin masih belum terlalu ini, maksudnya masih lebih minatan manual karena kalau manual kan langsung diajar sama gurunya, saya langsung dijelaskan langsung ngomong, gurunya kan langsung ngomong, langsung interaksi dengan santrinya sendiri. Berarti emang rata-rata di pondok itu masih manual iya. semua. Aneh kalaupun apa di malah ngising soy-soy lo. Orang lagi rekaman malah berak di sono. Itu kucing guys. Tuh ya, berarti emang masih menggunakan. Jadi papan tulisnya sendiri udah pakai whiteboard atau masih blackboard? Ya alhamdulillah kalau di Al-Khair sendiri sudah pakai whiteboard. Whiteboard ya. Iya, jadi kita tidak pakai spidol. Susah nulis Arab susah. Ya, Kalau pakai kalau- whiteboard kan biasanya tulisan Arabnya rada susah. Iya, rada susah tapi yang penting kalau Bisa kebaca. bisa kebaca. Iya kata saat masuk kan begitu. Iya. Iya kan. Kata saat masuk kayak kita harus salah, Heeh. tulisan yang bagus itu tulisan yang bisa Dibaca. Itu. Susah kalau bisa kebaca. Minimal bisa dibaca lah Minimal walaupun bisa dibaca, jelek Mas. gitu kan. Iya. Pengembangan profesional. Berarti ada masuk kolaborasi dengan Tuhan. Ini untuk pengembangan sampean sendiri. Untuk di Al-Khair sendiri itu apakah di sana itu ada seperti
mungkin contoh kecil kayak dulu kita waktu kelas 6 kan ada seminar, apakah di Alfa itu juga ada pengembangan seperti itu? Ya alhamdulillah untuk di Alfa sendiri ada pengembangan mas. Biasanya kita mengadakan itu kadang 1 bulan sekali, kadang juga 2 bulan sekali, jadi tidak menentu. Intinya dalam 1 tahun minimal kita ada dalam 1 tahun itu untuk pengembangan guru. Jadi untuk motivasi guru ya, biar guru ini ngajarnya lebih semangat, ya lebih tenanan, dan dari ini emang pasti ada, apalagi maksudnya wali kelas. Kalau gitu mah tiap kemisan mesti ada. Iya, tapi kalau di Alfa kita tidak ada kemisan mas. Lah, terus kumpul gurunya kapan? Kumpul gurunya Selasa malam. Oh Selasa malam, berarti Selasa. Selasaan berarti. Bukan kemisan. Iya. Selasaan malam. Nah di situ kan emang udah ada kayak, mesti kan mudir kan ngasih motivasi lah. Iya. Gitu kan. Ya itu sudah pasti, dia bahasanya Pak Yai pasti memberikan nasihat-nasihat semangat ya, biar kita sebagai guru mungkin ya kadang yang saya rasakan kita ngajar seminggu kadang ada rasa gondangnya juga, ya mungkin biar santri-santri males gitu kan, tapi ketika dicas lagi, ketika kita kumpul dengan Pak Yai pasti dicas, ya dicas, ya bahasanya ya kita ngecas ulang lah biar semangat lagi untuk minggu depannya, jadi semangat lagi. Jadi walaupun kita down pasti ada yang ngasih semangat kita, salah satunya Pak Yai sama Bu Yai. Tapi kadang kan ketika kumpul-kumpulan gitu malah di Ya apa ya bahasanya, kayak mungkin kita ketika kita melakukan kesalahan gitu, seperti masuk kelas gak tepat waktu, kita telat beberapa menit kan kadang kan diungkit-ungkit kan. Iya. Nah itu kadang kan kayak adalah rasa gondong gitu. Saya sendiri kan ya waktu dulu di Bandung gitu kan, pemisan tuh nggak enjoy, nggak dapat motivasi, kadang malah dapat gondok. Aduh udah kumpulnya siang-siang gitu kan. Tapi kalau di saya sendiri masakan ini alhamdulillah kalau untuk sarapan dan bulan ya itu lebih enak, lebih maksudnya lebih apa, tidak langsung menjudge, tidak langsung menyalahkan gitu kan, tapi melihat kenapa misalkan terlambat, kenapa terlambat, apa alasannya. Mungkin kan emang setiap masing-masing setelah guru kan pasti ada kesibukan sendiri-sendiri, apalagi misalkan guru-guru yang sudah menikah, ya kan pasti kan kebanyakan emang kesalahan kalau misalkan terlambat atau mohon maaf sampai nggak ngajar, itu kan emang biasanya emang mungkin guru-guru ini kayaknya lagi ngurus anaknya atau anaknya mendadak sakit dan sebagainya, kan kita tidak tahu. Tapi kan kalau guru dalam kan, kalau guru dalam ya mau tidak mau mas. pernah nggak ada kejadian mungkin yang membuat Anda gondok gitu ketika waktu pelajaran gitu? Ya, Selain ketika santri itu nggak hafal sama apa ya namanya, mungkin hadis atau pelajaran Arab lainnya. Kalau untuk selama ini sih Mungkin di kelas santri itu tidur atau gimana gitu. ya kalau untuk selama ini sebenarnya kalau yang bikin gondang tuh kadang santrinya nggak ada mas. Dari Iya. kubah. Maksudnya santrinya tuh entah ya menghilangnya di mana, mungkin dia tidur tapi tidurnya itu bukan di kelas, tidurnya itu bukan di kamar mandi atau bukan di kamar, kadang bawa-bawa lah mas. Itu yang kadang sampai ini santri ini kemana, baru kadang seringnya kita tanya dia ketiduran kadang di perpustakaan, ketiduran di masjid. Jadi satu kelas tuh nggak ada orang berarti? Ada maksudnya salah satu santri tersebut. Tak kira. Iya kalau satu kelas nggak ada mau gimana. Tapi pernah nggak ngalamin kejadian ketika ngajar gitu kan, santri-santri itu full turu semua, paling yang bangun 1-2 orang, itu pernah nggak? Alhamdulillah untuk selama ini Ketika di Al-Quran tidak pernah. Nggak pernah. Rajin santrinya berarti. Iya. Alhamdulillah. Nggak kayak saya dulu berarti. ya, kalau ente sendiri mah dari jam 1 sampai jam terakhir masuk. Nah itu masa kelam ya guys, jangan di itu ya. Emang biasa lah, tidur di kelas tuh biasa, ketika santri itu biasa. Tuh. Mungkin kan ngalamin gitu kan, ketika jadi guru itu melihat santri tidur, aku dulu gini gitu. Iya, kadang juga pikirannya begitu. Ya Allah. Mau negur itu ya nggak enak gitu kan, kadang kan
biarin aja lah gitu. Tapi kalau dibiarin nggak baik juga gitu. Iya. Serba salah emang jadi guru gitu. Itu ya. Terus selanjutnya tantangan dan solusi. Mungkin apa yang menjadi tantangannya sampean itu ketika tantangan seperti apa yang itu bahasanya lah. Bahasanya. Mungkin beberapa tantangan yang mungkin bisa saya jelaskan di Al-Khair beserta solusinya gitu, ketika menjadi guru di sana. Sebenarnya tantangan saya sendiri, apalagi ngajar zaman anak sekarang Mas ya, yang mana anak sekarang. Oke, balik lagi tadi itu ya, masih ada apa namanya, ada orang kerja, ada iklan. Nek wong gredo, beliau ujuk-ujuk enak ngobrol kan. Yo. Oke. Sisi. Ya, untuk melanjutkan tadi. Jadi tantangannya sampai sebagai guru sendiri dan untuk solusinya langsung seperti apa? Tantangan mungkin tantangannya seperti apa? Salah satunya mungkin ya kayak mungkin santri tidur atau apalah. Salah satu tantangan kan. Jadi sebenarnya banyak ya Mas, ya. banyak sekali gitu tantangan ketika kita mengajar itu pasti banyak. Salah satunya yang paling berat bagi saya sendiri gitu kan di zaman sekarang adalah karakter atau anak-anak zaman sekarang yang pengennya semuanya instan. Jadi mereka ini tidak pengen proses yang lama, cuma pengennya tutup poin. Padahal proses itu malah asik daripada langsung tutup poin. Betul. Ya, itulah sebenarnya tantangan anak-anak sekarang. Jadi ketika mohon maaf gitu kan, ketika kita ngajar kadang mungkin iya langsung ini. Kadang memang ada anak-anak yang pengennya begitu langsung. Ya, itulah tantangan zaman sekarang, apalagi yang mungkin kita kenal dengan Gen Z ya, generasi Z, apalagi sekarang di luar sana apalagi banyak apa pengennya semuanya serba digital. Ya, jadi apa-apa ilmu itu semuanya itu sudah hampir ada semuanya lewat Google. Ya, makanya anak-anak zaman sekarang itu kan lebih pengennya instan. Ada PR, ada tugas ini tinggal cari ketik ke Google apa artinya ini, selesai keluar sebenarnya. Anak-anak tuh tidak pengen baca, tidak pengen proses, tidak pengen dan lain sebagainya, pengennya pokoknya langsung dapat instannya. Ya itulah tantangan anak-anak sekarang. Tapi kemudian untuk solusinya gimana? Ya untuk solusinya salah satunya ya saya tidak begitu. Ya tidak begitu. Ya kalau saya sendiri di pondok gitu kan solusinya mudah, karena anak-anak di pondok tidak terpengaruh dengan HP. Ya. Jadi anak-anak pondok atau santri mau nggak mau dia harus ikutin prosesnya. Kalau nggak tahu misalkan kayak apa yang dimaksud dengan nahwu misalkan, dia mau nggak mau dia harus nanya. Kalau nggak misalkan nanya dia harus cari buku. Iya, dia harus baca sendiri. Ya itu. Jadi solusinya salah satunya emang kita harus menanamkan dalam diri anak bahwasanya proses ini penting. Ya, bukan hasilnya toh. Jangan lihat hasilnya, tapi prosesnya. Karena proses tidak mengkhianati hasil. Iya. Nggak tahu katanya siapa. Kalau kata ini kata pepatah. Oke. Ya, apalagi yang zaman sekarang kan kadang jadi guru itu mungkin kayak kedisiplinan gitu. Itu sangat berat sekali. Emang tahun-tahun pertama ngajar kan emang kayak enjoy. Iya. Asli lama-lama udah kayak males ngajar gini ya. Udah bosen. Itu salah satu tantangan juga. Saya dulu juga waktu di Bandung ada awal-awal ngambil gitu semangat ada sebulan 2 bulan udah langsung. Oke, yang terakhir ya. Oke, di soalnya emang soalnya barang kisi-kisi loh. Sabar.
Tak bacane iki soalnya. Enggak usah. Lali, soalnya lali. Soalnya saya bacakan sendiri saja. Untuk penutup, pesan-pesan Anda, pesan-pesan sampean untuk calon guru kedepannya itu gimana? Mungkin apalagi terkhusus untuk santrinya sampean itu kan, pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk calon guru ke depan. Ya, kalau untuk calon guru ke depan sebenarnya pesannya tidak banyak ya. Pertama, harus sabar. Harus sabar. Iya. Itu aja. Harus sabar. Ya karena dengan makin teknologinya canggih dan zamannya makin berbeda gitu kan, kita sudah mengetahui karakter anak-anak semakin berubah. Kalau misalkan guru kesabarannya mohon maaf gitu kan sangat tipis, tipis tisu mungkin Dibagi lagi isinya. dia bakalan sering marah. Betul. Ya kan, sering marah, sering main tangan, Emosi. apalagi kalau misalkan kita sudah main tangan gitu kan, di Indonesia apalagi negara hukum, mau gurunya benar atau gurunya salah, tetap kalau misalkan gurunya main tangan tetap salah. Ya, Betul sekali. gitu. Jadi yang pertama perbanyak sabar, kemudian kalau misalkan untuk calon guru yang kedepannya gitu kan, jangan pernah malu atau jangan pernah bosan jadi seorang guru ya, karena ya kan pepatah mengatakan kan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu memang, dan guru merupakan salah satu profesi yang menurut saya pribadi ya, guru merupakan salah satu profesi yang mana nih insya Allah gitu kan, ketika kita ikhlas ya menjalaninya, kita ikhlas membagikan apa yang sudah kita dapatkan, insya Allah itu menjadi amal jariah kita nanti untuk akhirat. Amin. Jadi jangan pernah bosan jadi guru. Sampai dulu Kiai Maksum pernah berkata gitu kan, jangan pernah malu walaupun kamu cuma ngajar ngaji Di TPA. ya di TPA, jangan pernah malu. Ingat saya masih ingat. Ya, itu yang pesan itu. Kemudian pesannya Ustaz, saya lupa gitu kan, pendiri Gontar, entah itu Ustaz Kasih atau Ustaz yang lainnya gitu kan. Iya, Salah satu dari Trimurti. Beliau mengatakan kurang lebih jangan pernah bosan atau jangan pernah tinggalkan ngajarmu walaupun kamu cuma ngajar satu anak. Jadi emang mungkin dari satu anak ini bisa melahirkan 10 anak, 10 anak bisa melahirkan 100 bisa melahirkan 1000. Sangat banyak gitu kan, dan seterusnya. Jadi ya tetap semangat untuk calon guru tahun depan atau mungkin tahun-tahun yang akan datang. Jangan pernah bosan dan jangan pernah malu. Ya, itu saja. Nah, malu, jangan pernah bosan untuk mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain. Dan kuncinya itu adalah sabar. Rasa sabar. Zaman saya ini murid-murid kurang ajar. Soalnya saya pribadi pernah itu waktu event di Almanar kan, ya wajar sih anak-anak bocah kan, anak kelas 1 SD masih rambutnya masih gondrong gitu, bawain gunting. Gila, masa laki-laki gondrong kata muridnya. Dibawain. Cuman ya itu mungkin salah satu salah satu pukulan untuk saya juga untuk penampilan rapi sebenarnya. Cuman saya masih belum pengen potong gitu. Oke, mungkin cukup itu. Terima kasih untuk Pal selaku narasumber saya telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.